Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing ya tentang tata laksana pemeliharaan anak sapi perah ya. Nah, pemeliharaan anak sapi ini untuk apa ya? Biasanya tujuan dari pemeliharaan anak sapi itu untuk replacement stock ya. Jadi biasanya ya untuk menyiapkan stok ternak ya untuk dijadikan bibit nantinya kalau sudah dewasa nantinya ya. Kemudian yang kedua jelas untuk meningkatkan kualitas sapi yang ada karena kita tahu recordingnya. Kemudian yang ketiga lebih baik membesarkan pedet dari turunan unggul sendiri ya, seperti yang digambarkan tadi. Kalau misalnya kita punya pedet dari turunan unggul sendiri, ini kita tahu produksinya mungkin silsilahnya jadi dikenal dengan recordingnya. Jadi tetuanya kita tahu produksinya berapa, produksi susunya atau produktivitasnya kita ketahui. Nah, yang keempat, angka kematian anak sapi dapat mencapai 20%. Ini yang melatar belakangi kenapa harus serius di dalam pemeliharaan anak sapi ini. Kemudian yang kelima, kesehatan, pemberian pakan dan pemberian susu serta tata laksana perkandangan juga harus diperhatikan. Ini beberapa hal tentang pemeliharaan anak sapi ya, atau dikenal dengan pedet. Nah, sekarang upaya pedet itu dilahirkan dalam keadaan sehat. Yang pertama yang harus dilakukan ya, kebuntingan paling tidak 7 bulan harus diperhatikan ya. Ada masa kering yang kering kandang untuk induk supaya dia bisa mempersiapkan baik untuk induknya itu sendiri termasuk untuk fetus atau embrio yang dikandungnya. Nah, berikutnya adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar susu ya, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel sekretoris dan duktus-duktusnya ini supaya kita lakukan semacam pemeliharaan ataupun tadi disiapkan untuk kering kandang ya, supaya semuanya disiapkan. Jadi termasuk induknya, anaknya atau fetusnya, termasuk di situ kelenjar susu, sel sekretoris dan duktus-duktusnya. Dengan harapan ya bobot lahir itu kalau bisa diupayakan di atas 30 kg. Nah, ini akan membantu bisa memprediksi bahwa ternak itu nanti insya Allah bisa berkembang dengan pertumbuhan yang optimal. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan atau penanganan pedet yang baru dilahirkan ya. Jelas menjelang kelahiran induk harus dipisahkan dari yang lain ya, agar tidak terganggu. Biasanya dia gelisah ataupun jangan sampai ternak yang lain itu akan menanduk ataupun yang tindakan yang di luar ya, yang bisa membuat ternak atau induk yang mau melahirkan itu menjadi stres ya. Kemudian yang berikutnya, alasi atau dibuat alas dari jerami kering juga boleh atau goni kering ya, agar hangat nantinya. Yang berikutnya, kelahiran yang normal paling tidak itu sekitar 30 menit ya kalau misalnya normal ya. Nah,
Bila belum lahir juga perlu dibantu. Caranya bagaimana? Kalau misalnya sudah ada muncul kakinya, pegang kaki depannya yang sudah keluar dengan kedua tangan, kemudian ditarik perlahan-lahan seirama dengan perjanan atau ngeden ya induknya sampai pedet itu keluar. Jangan sekali-kali melakukan penarikan secara paksa. Ikuti kontraksi ya. Nanti akan terlihat bagaimana si induk akan kontraksi, kemudian kita tarik sesuai dengan irama dari kontraksinya. Kemudian proses kelahiran itu dipengaruhi oleh hormon atau dipicu ya karena sekresinya adrenokortikotropik hormon atau dikenal dengan ACTH dari kelenjar pituitari anterior pedet. Nah, ACTH ini selanjutnya akan memicu tersekresinya hormon steroid dari bagian korteks adrenal pedet ya. Kemudian kortikosteroid ini akan masuk ke sirkulasi darah induk ya dan merangsang plasenta untuk mensekresikan PGF2 alfa ya, prostaglandin F2 alfa yang menghambat terjadinya sekresi progesteron atau hormon yang memelihara kebuntingan. Nah, kalau hormon yang memelihara kebuntingan ini ya sudah tidak ada lagi atau terhambat, PGF2 alfa ini akan merangsang oksitosin yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada uterus ya. Jadi dengan berkurangnya progesteron yang memelihara kebuntingan, maka nanti dikeluarkan oksitosin yang menyebabkan terjadi kontraksi pada uterus sapi tersebut ya. Nah, sekarang periode persiapan. Apa yang harus dilakukan di periode ini ya? Ya, biasanya juga bisa berlangsung beberapa jam, kisarannya 10-14 jam, bahkan bisa lebih. Nah, periode ini ditandai dengan kelenjar air susu, kolostrum sudah mulai keluar ya. Kemudian kalau dia lihat vulvanya, dia akan membengkak dan keluar lendir. Sementara di daerah pinggangnya sudah mulai melegok atau melengkung ya. Kemudian induknya kalau kita lihat berjalannya sudah gontai atau perlahan, kemudian jelas tidak tenang dan menyendiri. Oleh karena itu harus dipisah ya dari ternak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya periode pembukaan serviks. Biasanya kontraksi uterus dari cairan fetus mempunyai daya untuk membuka serviks ya. Pada periode ini terasa sakit, ternaknya yang sakit bukan orangnya. Dikenal dengan dolores ya, yang berlangsung setiap 15 sampai 20 menit durasinya. Nah, semakin lama serviks membuka semakin lebar dan berlangsung sekitar 3 sampai 6 jam. Nah, berikutnya adalah periode di mana terjadi pengeluaran fetus ya. Nah, pada periode ini fetus berada di pelvis inlet ya. Kemudian kantong amnionya bergerak melewati vagina dan menggantung di vulva yang disebut dengan water bag. Nah, perjanan atau ngeden yang terus-menerus menyebabkan kaki fetus di water bag tadi, akhirnya kantong ini menjadi pecah ya karena desakan kaki fetus. Kepala fetus di labia biasanya, yang keluar biasanya moncong dahulu. Kalau tidak moncong dulu nanti terjadi kelainan atau terjadi distokia ataupun sungsang ya, bisa saja terjadi. Dengan tekanan yang kuat akhirnya dada fetus keluar, disusul dengan panggul dan kakinya di belakang, dan akhirnya fetus itu keluar secara sempurna. Itulah proses yang terjadi di dalam pengeluaran atau partus pada sapi perah ya. Kemudian periode berikutnya adalah periode di mana terjadi pengeluaran plasenta. Nah, kontraksi uterus tetap berjalan setelah kelahiran untuk mengeluarkan plasenta
dan pembungkus fetus. Nah, plasenta secara aktif sudah terlepas ya sejak periode kedua dan disempurnakan pada periode ketiga. Karena adanya tekanan dan UTR dari tekanan ya tadi dengan pengaruh perjalanan dan lain, dan uterus, membran dan plasenta fetus akhirnya terlepas dari dan keluar ya lewat vulva nantinya. Jadi ini secara keseluruhan. Nah, bila dalam waktu 12 jam plasenta tidak keluar, ini harus diwaspadai ya. Sebaiknya harus dibantu dikeluarkan melalui palpasi. Yang jelas diupayakan kalau bisa ada dokter hewan atau seseorang yang ahli atau mantri hewan yang memang punya keahlian untuk hal tersebut ya. Kemudian langkah pertama setelah pedet lahir nih ya adalah dengan membersihkan lendir yang ada di mulutnya cepat-cepat ya, dan di samping mulut juga di hidung pedet tadi agar tidak mengganggu pernafasannya. Itu intinya ya, bagian mulut dan hidung cepat dibersihkan. Kemudian bulunya yang basah oleh lendir secepatnya dikeringkan. Nah, secara naluriah ya biasanya induk itu mempunyai kemampuan untuk secara cepat ya membantu membersihkan ya, secara alami dia membantu si pedet. Tetapi kalau tidak bisa ya perlu juga dibantu oleh kita ya. Nah, berikutnya dilakukan pemotongan tali pusat. Nah, setelah pedet kuat berjalan, selanjutnya pedet dipisahkan pada kandang tersendiri ya. Kemudian diberi susu kolostrum karena memang ini warisan dari induk ya, untuk anaknya, dan harus diberikan kepada ternak. Nah, harus dilakukan yang paling tidak 24 jam pertama, karena nanti setelah 24 jam itu kolostrum itu kandungannya sudah mulai menurun. Nah, kalau toh terjadi misalnya susunya tidak keluar, kita upayakan membuat kolostrum buatan ya. Bisa dibuat misalnya setengah liter susu murni dan hangat, ini dicampur dengan 1 sendok teh minyak ikan. Minyak ikan ini bisa beli di apotek lah, pokoknya minyak ikan apa saja ya. Kemudian ditambah dengan 1 butir telur. Nah, nanti dicampur ini, kemudian diberikan kepada pedet tersebut agar bagaimanapun pedet itu membutuhkan kekuatan untuk membantu tubuhnya supaya imunitasnya terjaga. Nah, retensi plasenta ya dapat terjadi 60-90% pada induk sapi perah. Nah, ini harus diwaspadai ya. Cara penanganan induk setelah mengalami retensi adalah dengan irigasi uterus menggunakan antibiotik ya, supaya tidak terjadi infeksi. Yang memiliki daya kerja luas bisa pakai yang antibiotik broad spektrum luas ya. Misalnya preparat tetrasiklin dikombinasikan dengan bensidamin itu ya. Silakan nanti ya, yang akan lebih baik kalau misalnya dibantu oleh dokter hewan atau mantri hewan yang memang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini sebagai panduan saja yang bisa dipakai nanti ya, bagaimana cara pemberian susu ya, mulai dari minggu pertama itu ya kita berikan kolostrum ya, walaupun itu cuma waktunya yang paling tinggi peaknya puncaknya itu di 24 jam ya, setelah itu menurun dia. Nah, bagaimana dengan minggu kedua? Ini kita berikan susu sekitar 4 liter ya, 4 liter per hari, kemudian konsentratnya 0,1. Air dan hijauan ini ad libitum biasanya masih belum banyak disentuh oleh pedet ya. Kemudian kalau minggu ketiga tetap masih 4 liter per hari,
tetapi konsentratnya sudah 0,2 ya. Kemudian air dan hijauan diberikan secara ad libitum ya. Silahkan aja pedet tersebut meminum air ataupun makan hijauan, biasanya dia belajar. Nah, minggu keempat ya, ini susunya ditingkatkan menjadi 5 liter, kemudian konsentratnya ditingkatkan juga 0,3, air dan hijauan juga ad libitum. Nah, minggu kelima ini sudah imbang ini ya, sudah ditingkatkan lagi, ini susunya 5 liter ya, konsentratnya 0,4, air dan hijauan diberikan secara ad libitum. Nah, ini terus ditingkatkan ya, minggu ke-7 ini tetap masih 5 liter tetapi ditingkatkan konsentratnya. Nah, baru minggu ke-8 susunya sudah mulai dikurangi ya, kemudian konsentratnya ditingkatkan, air dan hijauannya ad libitum, terus diturunkan ya, minggu ke-9, 10, 11, 12 sampai minggu ke-13 ya, sudah dinolkan air susunya ya. Nah, konsentratnya bisa ditingkatkan sudah sampai 1,5 kilo. Ini panduan sederhana yang bisa dilakukan untuk pemberian susu pada pedet ya, pemberian susu konsentrat ataupun air dan hijauan pakan ternak. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga kesehatan pedet tadi, karena memang kadang-kadang angka kematian cukup tinggi. Nah, pedet yang sehat itu tandanya seperti apa? Kita lihat bulunya, misalnya bulunya mengkilap dan halus, kemudian aktivitasnya lincah, efektif. Ini terlihat apabila akan diberi minum susu ataupun diberikan pakan ya. Tidak lesu, matanya terlihat cemerlang ya. Kemudian pedet yang sakit sebaliknya, biasanya kelihatan lesu, bulunya kusut, pada bulu ekor terlihat kotor ya, mata sayu dan tidak ada gairah saat akan diberi susu ataupun pakan. Nah, pengelolaan lain ya yang bisa dilakukan, misalnya diberikan identitas pedet, identifikasi diri ya, akan terkait dengan produksi, misalnya recordingnya, kemudian reproduksi dan kesehatan ternak itu sendiri. Kemudian identifikasi diri dengan pemberian nomor telinga atau ear tag ataupun tato ya. Biasanya lebih praktis kalau kita menggunakan ear tag ya. Nah, itu beberapa hal. Kemudian juga bisa dilakukan mencegah pertumbuhan tanduk pada pedet. Nah, cara pencegahan tumbuhnya tanduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya ya, bulu di sekitar kuncup tanduk dicukur yang bersih ya. Kemudian di sekeliling kuncup diolesi dengan vaselin ya. Kemudian tetesi bagian kuncup tadi secara hati-hati dengan bahan kimia yang keras ya. Bisa menggunakan NaOH atau dikenal dengan natrium hidroksida. Kemudian yang keempat, hindarkan pedet tersebut dari jilatan sapi-sapi yang lain karena termasuk keras itunya ya, NaOH, dan jangan dimandikan selama 1 minggu ya. Ini salah satu upaya untuk menghilangkan tanduk. Nah, penghilangan tanduk atau dishorning ini dipotong setelah umur 1 bulan dengan atau dicungkil, tetapi ya agak kasihan ya. Bagaimanapun ternak akan merasa sakit nantinya. Nah, berikutnya penyakit ya yang sering menyerang pedet ini yang bisa menimbulkan kematian ya, diantaranya 1 ya, diare atau mencret. Nah, gejala mencret pada pedet terlihat misalnya mata mengantuk, kotoran berwarna kuning dan putih ya, dengan bau yang sangat menyengat melekat pada ekornya, nafsu makan dan minumnya menurun. Nah, pengobatan bisa dilakukan
Ya, pertama dilakukan penghentian susu selama 24 jam. Diberi minum air hangat dicampur dengan elektrolit ya. Kalau orang ya oralit ya. Misalnya kita buat oralit tadi 1 liter air dicampur dengan 5 gram garam dapur halus ditambah dengan 2,5 gram NaHCO3 dan 50 gram glukosa ya, natrium karbonat ya, dan 50 gram glukosa itu ya kita bikin ya untuk minuman. Kemudian yang kedua itu biasanya pneumonia. Nah, penyakit radang paru-paru ya, disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh bakteri. Gejalanya seperti apa? Pedet, terlihat batuk-batuk, keluar ingus dari hidung, demam, sulit bernafas, dan nafsu makan menurun. Nah, penanganannya apabila pedet yang sudah sakit adalah ditempatkan pada kandang yang hangat dan pemberian antibiotik secara rutin ya. Bisa konsultasi dengan dokter hewan atau mantri hewan terdekat. Kemudian yang ketiga itu keblot ya atau kembung. Kembung ini biasanya akibat salah dalam pemberian pakan, kemudian pemberian susu biasanya hangat ya, tiba-tiba diganti dengan susu yang dingin, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi hijauan dengan kadar air terlalu tinggi, misalnya digembalakan di pagi hari sebelum embun itu hilang, ataupun legium ya. Nah, salah satu ya upaya kalau misalnya kita cut dengan sistem cut and carry, pagi-pagi kita sudah mengambil pakan ya, menyabit rumput, itu upayakan sebelum diberikan ke ternak itu diangin-anginkan dulu, jangan diberikan langsung ya. Setelah ada kering udara ya, baru diberikan kepada ternak kita. Nah, usahakan harus secepatnya untuk mengeluarkan gas ya dalam perut itu, yaitu diberi pil kembung ya, atau pemberian minuman ya. Ini upaya di lapangan, kadang-kadang ya kita harus cepat inovasinya menggunakan misalnya yang ada gasnya, misal Sprite ya. Dan yang jelas alangkah baiknya kalau memang ada dokter hewan, kita konsultkan dengan dokter hewan ataupun mantri hewan. Kemudian yang kelima itu parasit saluran pencernaan, misalnya cacing ya. Cacing sering menyerang pedet ya, cacing giling ya, menginfeksi usus lambung, cacing pita dan cacing hati juga bisa menginfeksi hati. Pedet yang terserang cacing, badannya biasanya menjadi kurus, perutnya buncit, kemudian bulunya kasar dan tidak mengkilat serta mudah dicabut. Nah, tindakan pencegahan dengan cara melakukan program pencacingan ya, memberikan obat cacing secara teratur untuk memotong siklus cacingnya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan juga dalam pemeliharaan pedet yang pertama adalah kandang dan semua peralatan yang berhubungan dengan pemeliharaan pedet harus bersih ya. Kemudian alas kandang harus sering diganti dan terhindar dari pengaruh angin secara langsung. Kemudian yang berikutnya disediakan lapangan rumput untuk exercise ya, dan mendapat sinar matahari. Lapangan ini sebaiknya tidak digunakan untuk menggembala sapi-sapi dewasa untuk menghindari tertularnya penyakit dari induk kepada pedet tentunya. Kemudian yang ketiga, di dalam kandang disediakan air minum yang bersih karena pedet setelah umur 2 minggu atau lebih tidak cukup dengan minum air susu saja. Kemudian yang berikutnya, menjaga kesehatan agar terhindar dari infeksi bakteri, virus ataupun cacing. Kemudian berikutnya adalah pemberian susu sesuai dengan umur dan pakan tambahan yang cukup. Itu beberapa hal ya tentang pemeliharaan atau tata laksana pemeliharaan pedet atau anak sapi ya. Sekian dulu, tetap semangat, terima kasih semuanya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.